Jadi kalau kita mau belajar, kita mau learn sesuatu, kita mesti kosongin gelas kita mesti unlearn dulu baru kita nanti learn lagi. Buat pendapatan perusahaan, coba bayangin Mbak, tidak ada satupun perusahaan yang punya gudang tersebar di seluruh Indonesia kecuali Bulog. Cuman Bulog, tangan dulu buat Bulog. Kita bangga. Jadi dalam pekerjaan dan rumah dia dan mengurus rumah. Kalau di kantor saya rasa juga mungkin mohon maaf ya laki-laki yang membela Bapak-bapak, mohon maaf nih bapak-bapak. mohon maaf ya bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 8 Maret kemarin adalah Hari Peringatan Perempuan Nasional. Nah, di sini kita baru aja baca tanggal 8 Maret kemarin ada aksi dari beberapa wanita di Indonesia yang menyatakan bahwa terjadi kekerasan kepada wanita. Menurut kalian nih guys, apakah wanita itu masih dikategorikan lemah nggak sih? kalau menurut aku pribadi sih Mbak, kalau wanita itu memang memiliki sifat yang lemah lembut, memang lemah dibandingkan laki-laki. Jadi rentan kalau wanita itu sering terjadi korban kekerasan. Sering terjadi kekerasan. Juga terjadi diskriminasi dan gender terhadap perempuan. Jadi perempuan itu sering diragukan untuk menduduki suatu jabatan maupun memimpin sebuah organisasi. Nah. Kalau statement Rani seperti itu, hari ini gestar kita mematahkan statement Rani yang mengatakan perempuan gak bisa jadi pemimpin. Nah, gestar kita hari ini adalah direktur bisnis Perumbulok, yaitu Ibu Feby Novita. Kita sambut Ibu Feby Novita. Halo Bi. Halo Bi, silakan Ibu. Selamat malam Ibu. Selamat datang Ibu. Silakan duduk Ibu. Selamat datang di ranah Minang. Selamat datang di ranah Minang. Suatu kehormatan bagi kita, ternyata Ibu Feby menggunakan kaosnya Halubi. Nah, karena Ibu Feby udah gini-gini dari tadi, langsung aja kita mulai dengan jargonnya Halubi ya Bu ya. Minta ibu dong Mbak, yang pimpin. Oh iya, Ibu ada permintaan Ibu. spesial. Ibu yang mimpin Ini ini. gimana tuh ininya? Ibu teriaknya Halubi, nanti kita bareng-bareng Halubi bi gitu. Aku ngomong halo Bi aja gitu. Iya. Lalu Bi, Halo Bi. Bi. Nah, selamat malam Ibu. Selamat malam, ketemu lagi ya. Jadi Ketemu lagi kita di di awal-awal ya kalau nggak salah ya. Iya betul Ibu. Nah gimana nih Bu perjalanan Ibu dari bandara ke sini, sudah makan siang juga, makanan Padang ya Bu? Ada. Jadi tadi tuh saya habis acara, kebetulan ada Pak Wapres. Oh iya ada. Ke gudang Bulog DKI ya. Jadi beliau sebenarnya ngecek stok. Cuman beliau tuh agak kaget juga rupanya ngeliat Bulog tuh udah berubah gitu ya. Ya, ternyata beras yang keluar itu diproses dalam satu mesin. Kita kan punya mesin restoran, ada yang udah tahu belum? Iya, kita udah dengar tuh. Jadi sekarang kalau infrastruktur kita tuh sebenarnya udah lagi bangun, yang dulu kita dapat uang 2 triliun lagi bangun dan udah jadi 7 RTR 7 RTR. Rice to Rice ya kan. Terus ada bangun lagi 10 modern rice milling plant. Jadi modern rice milling plant itu, jadi kita nanti nyerapnya itu dari gabah kering panen, nanti masuk ke dalam dryer, dikeringkan, lalu kita simpan dalam silo. Kalau kita perlu kita keluarkan di rice milling unitnya, ada mesin kemasnya begini juga. Jadi Bulog itu teman-teman harus udah harus update bahwa ini supaya kita tuh ngasih tahu ke luar bahwa Bulog tuh udah bukan Bulog yang dulu ya kan. Udah yang ada upgrading ya Bu ya. Iya udah upgrading, dan sekarang tuh lihat aja nih, mulai dari si Halubi dan sahabat Halubi gitu ya. Terus kita juga udah punya juga untuk persiapan BPN untuk udah punya corn dryer center buat jagung, kita punya gudang kedelai dan lain-lain. Nah berarti mulai perjalanan tadi pagi dari jam berapa nih Bu? Tadi malam saya tuh baru pulang dari rumah jam berapa ya? Tadi malam dulu nih ya. Pagi ya? Jam 11:30 malam. Pagi jam 4 udah bangun, siapkan ada wapres, lalu tadi sampai wapres sampai jam 11 langsung ke bandara, langsung ke sini. Nah, ini cocok sama tema kita malam ini.
Tadi Rani bilang Bu, kalau wanita itu jarang yang bisa memimpin. Tapi dengan deadline Ibu hari ini aja kita udah bisa membuktikan bahwa perempuan itu sangat kuat. Ya dong. Iya. Benar, perempuan itu ya, walaupun kadang-kadang baper. Bapernya ini. Enggak juga. Jadi perempuan itu sebenarnya ada orang perempuan itu kan detail ya. Iya. Lalu dia sebenarnya lebih multitasking loh. Kenapa? Coba bayangin orang perempuan tuh sambil angkat telepon, sambil suruh kerja, sambil anaknya nelfon, sambil pembantu nelfon, suaminya nelfon, pembantunya harus belanja dan lain-lain. Coba bayangkan. Laki-laki suruh ngurus anak satu aja mungkin udah ya. Dan nelfonin istri di rumah ini gimana? Jadi perempuan itu multitasking kalau dalam pekerjaan dan rumah tangganya dia dan ngurus rumah. Kalau di kantor saya rasa juga mungkin mohon maaf ya laki-laki bukan membela Bapak-bapak, mohon maaf nih bapak-bapak. mohon maaf ya bapak-bapak. Tapi perempuan itu dia sebenarnya lebih kuat tenaganya loh. Tenaga itu maksudnya gini, dia tuh nggak cepat mengeluh capek ya sebenarnya ya. Dia harus berpikir terus, dan saya rasa melihat perempuan-perempuan sekarang, apalagi sekarang arahan dari Menteri BUMN, dan saya kemarin sempat baca Bu Retno yang Menlu juga melihat harus perempuan tuh lebih gendernya lebih dinaikkan lagi gitu. Bahkan sekarang direksi wanita itu udah 16%. Oh, udah 16%. Gede banget. Kalau di Bulog sih kita secara KPI BUMN tercapai sih. Maksudnya perempuan di Bulog itu udah banyak. Yang jadi jenjang 1, jenjang 2 banyak banget. Nah Bu, Ibu kan saat ini kan Ibu satu-satunya direksi perempuan Bulog yang perempuan Ibu. Gimana tanggapan Ibu jika pemimpin itu dipimpin oleh seorang wanita yang saat ini sedang jalan Maksudnya mimpin Bulog gitu. Nah, gimana tanggapan Ibu bila wanita itu menjadi seorang pemimpin gitu Bu? Oh, kalau buat saya sebenarnya sekarang tuh udah nggak ada perbedaan ya antara laki-laki sama perempuan. It's okay aja, nggak ada masalah. Yang penting kita kalau perempuan menjadi pemimpin itu sebenarnya dia harus juga nggak melupakan kodratnya, udah pasti lah ya, standar ya. Cuman saya rasa tuh kalau perempuan itu kan cuman ada paradigma orang sebagian aja yang wanita tidak boleh jadi pemimpin laki-laki. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya apalagi udah sekarang modelnya ya semua teknologi harusnya sih bisa ya. Perempuan itu dia lebih tough kalau menurut saya. Nggak apa-apa ya ngebela diri dikit ya. Harus bela deh Bu, emansipasi wanita. Emansipasi wanita, betul. Nah, cara membantah stigma bahwa perempuan itu nggak bisa menjadi pemimpin gimana sih caranya Bu? Ibu Kita pribadi masih nih. juga masih diragukan juga. Iya. Itu mungkin oknum saja ya. Tapi kalau kita melihat ada beberapa, coba deh kalau kita ngomong di perusahaan kita lah ya, di tempat di posisi-posisi strategis itu perempuan loh, ya kan? Sekarang di operasional, coba kita lihat di operasional hampir di direktorat, semua direktorat ada perempuan, dan bahkan di tempat-tempat strategis ya. Kita ngomong saja di operasional ada Bu Eti, ya kan? Di Pinwheel tuh sekarang ada Bu Eti, ada Bu Mardati. Di penjualan itu yang targetnya paling besar ada Bu Umi. Itu tempat-tempat strategis perempuan yang ngurusin investasi aset, investasi orang, Bu Wati, kan gitu kan, yang strategis semua. Wanita. Aset Bu Nani, semua perempuan ya. Jadi terus yang bikin strategi ke depan, yang bikin rencana jangka panjang Bu Sonia gitu kan perempuan. Jadi sebenarnya nggak usah diragukan lagi tuh gimana perempuan tuh sekarang bisa memimpin, dan dia itu memimpin bukan sekedar untuk apa keberhasilan divisinya, tapi dia untuk strategik perusahaan ke depan. Jadi kekuatan wanita itu udah setara dengan kekuatan Laki-laki. bapak ya. Maaf ya laki-laki. Maaf ya bapak-bapak ya. Nah tadi Ibu juga menyinggung bahwa perempuan itu kadang baperan. Ya. Nah Ibu sendiri dalam memimpin tuh ada baper-bapernya nggak sih Bu? Nah kalau cara menghilangkan bapernya gimana sih Bu? Wanita kan kemudian Kalau ya. perempuan itu nggak baper, bukan masalah baper ya, kalau satu bawel kali ya. Oh, bawel. Biasanya kalau laki-laki kan, kalau udah bosnya perempuan, aduh kelar hidup kita gitu. Jadi kalau saya tuh sebenarnya, karena saya tuh
kalau perempuan itu kan sebenarnya kerja tuh maunya cepat ya. Iya. Jadi saya biasain tuh punya standar level agreement-nya kalau kerja. Kita harus komitmen. Kamu berapa hari? Bisa sehari, 2 hari, sejam, 2 jam. Ada targetnya gitu. Depend on kamu gitu. Tapi saya tagih gitu. Ya. Ending snatternya harus cepat gitu. Kenapa? Apalagi kita ngomong penjualan. Kalau kita buat 1-2 menit trading itu udah lari orang. Ya kan? Makanya kita harus cepat. Dan apapun itu sih ya, pekerjaan apapun itu harus cepat. Betul sekali. Ada lagi Mas mau ditanya tentang perempuan Ini nggak? apa namanya? 3 mer ya? Apa namanya Namanya mer. siapa namanya R. Mer, iya betul. Nih, Bu, wanita itu kan sekarang ini atau kadang masih sering diberi 2 pilihan, Bu, antara keluarga atau karir. Gimana cara Ibu Menentukan bagi pilihan. waktu ataupun menghandle dua-duanya nih, Bu, dituntut jadi ibu rumah tangga, dituntut juga jadi ibu Bagi di perusahaannya penggerak, nih. bagi perusahaannya nih, Bu. Kalau kita udah mungkin sejak sebelum saya di direksi juga waktu kepala divisi memang waktu itu lebih banyak juga di kantor juga kantor ya, ya, Bu. dan harus siap diganggu. Saya rasa ini tinggal kita memberikan pengertian kepada keluarga. Tapi gini, keluarga itu sebenarnya nggak terlalu repot-repot. Gimana? Yang penting tupoksi kita di rumah, ya kan? Tupoksi ibu di rumah itu apa? Di rumah tangganya terpenuhi, masalah kebutuhan dapur gitu, Betul. kan? Terus anak beres, gitu. Terus kalau kebetulan anak saya udah kerja ya, 1 juga, jadi saya nggak terlalu mikirin kebutuhan komunikasi, apalagi sekarang ada video call gitu kan, gampang banget. Ya udah that's it, itu aja kan. Jadi terus yang selebihnya ya kita serahkan untuk kita menyelesaikan tugas-tugas di kantor. Sesimpel itu sih. Ya, Rani ada yang mau ditanyain lagi tentang perempuan nggak ke ibunya? Lanjut ke tema berikutnya. Lanjut ke tema ya. Enggak, tapi Rami ada sedikit nih Bu. Oke. Sekarang lagi heboh-hebohnya tentang langkanya minyak goreng. Iya, bener. Seorang direksi Ibu Feby ngerasain nggak sih Bu tekikan dari misalkan dari mbak-mbak di rumah, Ibu ini minyak goreng habis. Ngerasain itu nggak sih Bu? Di Padang ini saya lihat tadi nggak terlalu ya, tapi kalau di Jakarta atau di daerah-daerah lain bahkan hari ini tuh saya lihat tadi postingan di Sumsel, Lubuk Linggau tuh sampai kayak gitu loh manusia ya. Jadi sayangnya memang kita tuh rapat beberapa kali minyak goreng itu kita nggak dapat penugasan itu, jadi kita pun harus beli B2B ya. Nah memang mungkin ya pemerintah udah, ya mohon maaf kehabisan subsidinya tuh, uangnya udah habis lah buat yang lain. Cuman kalau kita lihat kalau sekarang di Jakarta tuh Jawa saya nggak tahu di sini. Kalau saya pun kalau beli ya kalau 14.000 tuh nggak mungkin sih satu, atau nggak mungkin lah. Biasanya kalau di pasar udah 25.000, 1 liter emang udah menjepit sekali. Harapannya sih sebenarnya, tapi gini, kan kita kan memang dapatnya susah ya masukannya. Tapi kalau saya lihat dari cost structure-nya sih ada masih ada margin lah walaupun sedikit. Memang susah. Nah maksud saya tapi teman-teman itu boleh dijadikan daya tarik untuk produk yang lain. Iya. Ya, tapi kalau di Padang nggak terlalu rame-rame ya, jadi Iya, nggak ada ada heboh di di Jawa. Jawa. Iya, Makanya tadi saya ke supermarket apa Budiman ya. Budiman. Enggak, kalau di Jakarta di Jawa itu begitu bukan. Iya, rebutan ya. Rebutan. Iya, kalau tadi kan tidak. Harapan saya sih teman-teman ya, kita perlu memang hadir di masyarakat secara operasi pasar, tapi harus punya strategi supaya minyak goreng ada menjadi daya tarik buat barang yang lain. Oh, menarik biar lihat produk-produk Bulog yang Tinggal banding kayak Iya, boleh bisa. itu boleh harusnya ya. Nah, kita beralih sedikit ya Bu dari ke perempuan ke perusahaan kita nih. Kami baru dengar baru-baru ini ada soft launching tentang BossFood dan BeFood ya Bu. Oke. Kami boleh tahu nggak Bu, BossFood dan BeFood itu gimana? Sebenarnya BossFood sama BeFood itu pencapan hampir sama, kan sangat jauh berbeda. Kalau BeFood itu kan umbrella brand kita yang baru ya. Umbrella brand. Jadi
Kalau dulu umbrella brand kita itu kan semuanya pakai kita itu ya, beras kita, minyak kita, terigu kita. Nah, memang kemarin kita diskusi dan kita juga ada apa ya, pakai konsultan lah ya, bahwa apalagi kalau misalnya di Jakarta atau di Jawa tuh beras kita itu kan agak kecampur-campur ya, medium sama premium sama-sama beras kita mereknya, sehingga orang tuh bingung karena beberapa kejadian, kenapa sih kok beras kita saya punya beras kita saya itu beda? Masanya kok jelek, terus kayak ini medium gitu. Nah, ini sekarang kita tuh lagi nyusun memang STP-nya, segmentation, targeting, dan STP singkatan apa ya? Mohon bantuannya Mbak Vita nih kayaknya. Segmentasi STP-nya lagi disusun supaya gini, kita melihat misalnya milenial tuh kita mau tawarin beras yang mana, gimana cara promosinya, terus dia di harga rata-rata berapa, gimana cara komunikasi dengan cara mempromosikannya, kalau gen baby boomer seperti apa gitu. Nah, BeFood sendiri itu menggantikan harapannya ke depan menjadi new umbrella brand kita yang baru. Jadi nanti lambangnya itu kan warna-warni ya, terus itu ada artinya semua. Kalau nggak salah jumlah butirannya itu 159 jumlah butiran. Itu artinya kita tuh ada 159 termasuk cabang, pansilok dan lain-lain. Gabungannya. Terus dia tuh kan itu butirannya itu seperti beras-beras kecil gitu kan, yang melingkar. Lalu itu menggambarkan ya kita tuh seperti apa ya, roda matahari kita yang berkeliling tetap jalan gitu. Terus warna tulisannya pun termasuk ada warna biru, itu ada melambangkan kekuatan kita juga, termasuk warna butiran BeFood-nya itu melambangkan ya kita tuh nanti akan bermacam-macam produk ya. Nantinya itu akan ada kayak BeFood terigu, sagu, lalu ada ayam, ada bihun gitu. Nah, nanti berasnya pun itu harapannya kita ke depannya, misalnya kan ada BeFood Cetra Ramos, BeFood Sweet Super, BeFood Pandan Wangi, satu lagi saya lupa BeFood Rojo Lele gitu. Nanti ini akan keluar hanya dari satu pabrik misalnya Mbak. Oh, satu pabrik aja Ibu. Misalnya gini, kan misalnya dari Restoras atau MRMP mana, sehingga kualitas rasanya itu ya begitu aja. Kalau kemarin kan kita beras kita macam-macam rasanya kan gitu. Contoh yang ini Suntiang Dadar. kan dia kan memang ya tadi lihat harganya emang agak mahal karena masuknya beras susu ya harganya kayak gitu kan. Kalian packingnya dengan ya memang isinya beras itu. Nah, harapannya itu seperti itu karena kita sedang merapikan tadi. Emang yang berkualitas ya Bu ya. Pasti kalau berkualitas maksudnya dia diproduksi dari satu pabrik yang kalau merek itu ya dari situ aja gitu. Kalaupun mau kita kopas, paling nggak yang teksturnya hampir sama. Misalnya kalau teksturnya pulen, berarti misalnya gini ya, misalnya beras super, kita ngomongnya pulen. Kalau di sini kan taste-nya perak ya. Iya, perak. Nggak mungkin berarti buat Padang misalnya. Mungkin hanya buat Jawa saja. Gitu. Tapi dikeluarkan dari pabrik yang sama. Itu kalau BeFood. Kalau BossFood sebenarnya, BossFood itu bukan gudang ya. Dia itu nantinya seperti pusat penjualan di mana dia ada BOS itu ada singkatan BOS itu. Apa Bu? Bulog One Stop Service. Wow. Bulog One Stop Service. Bulog One Stop Service. Jadi nanti harapannya kita lagi bangun 3 sekarang. Di Surabaya, di Medan, di Jakarta, Makassar masih di hold. Kedepannya itu ada pusat penjualan, ada online, offline, ada grosir, ada retail, dijadikan satu. Nanti juga mungkin kita konsep 3PL-nya juga ada di sana. Kita tunggu aja nanti kapan kita lagi mencari polanya untuk pengelolaannya, karena memang konsepnya tuh menggabungkan dari nanti BossFood itu minimarket tapi dia ada grosirnya kan. Jadi itu lengkap gitu. Jadi dia lebih ke ada offline, online, ada
grosir yang gede-gede, karena gede-gede sih itu di BoSfood itu kapasitas nyimpannya itu tuh bisa 3.000 ton. Gede juga ya. Terus cold storage-nya dia punya 200 ton kapasitasnya per lokasi. Itu mah gede banget. Jadi merek-merek yang seperti terigu kita yang sudah ada gula kita sama itu dirubah lagi atau masih tetap? Kita sih nggak mungkin ya, kan ini juga udah mungkin ada juga brand awareness-nya udah nempel di masyarakat. Lebih baik kita punya umbrella brand baru, nanti kita dampingin aja. Biar masyarakat juga lebih banyak punya pilihan kan atas brand yang lain-lain. Berarti nanti produk yang muncul di BeFood ini berdasarkan misalnya pabrik A nih Bu, ngeluarin beras mereknya apa gitu, misalnya mereknya B, berarti nanti kita jualnya juga dengan merek yang sama B gitu, maksudnya. Untuk di BoSfood? Iya. BeFood. Di BeFood itu kan brandnya kan? Brand. Kalau BoSfood itu tempat jualannya, itu satu yang berbeda ya. BeFood itu nantinya maksudnya brand baru yang seperti beras kita itu, kita coba menggantikan umbrella brandnya gitu. Jadi payungnya yang besarnya itu. Biasanya kita Jadi maksudnya kita ini sebenarnya strategi marketing di mana kita coba juga mendapat brand baru gitu ya, kira-kira gitu. Nah, dengan itu kan berarti ada peluang bisnis ya Bu ke depannya. Gimana sih Bu cara mengubah pola SDM kita itu menjadi pejuang bisnis gitu? Ya, kita kan udah punya ya program We Are Marketers gitu ya. Harapannya sih memang kan seperti arahan Pak Dirut selalu gitu. Kita tuh nggak terus kotak-kotak lagi gitu. Semua harus jadi marketing gitu polanya. Kita udah nggak kayak dulu, lihat aja kemarin waktu di Raker kan tidak ada lagi satupun penugasan loh buat kita. Terus kita mau pilih apa? Diem, kita nggak mau berusaha. Terus kalau misalnya orang supporting atau orang yang nggak mau bantuin jadi marketers gitu, jadi marketing, jadi jualan, ya kan ya udah kita nggak dapet apa-apa gitu. Kita bener-bener harus merubah paradigma dan mindset kita jadi pedagang. Jadi pedagang, apalagi orang di Padang tuh pedagang semua lah. Pedagang. Nggak dagang nggak orang Padang. Rasanya nggak dagang nggak orang Padang gitu. Orang Padang. Jadi ini yang selalu saya suka minta kepada teman-teman wilayah gitu ya. Pokoknya please deh, kita tuh walaupun saya misalnya orang keuangan, saya orang umum, tapi dia harus juga punya jaringan gitu, dia harus bantuin marketing, dia harus jualan gitu, semuanya. Karena kemarin kita baru dapat rezeki gitu ya, bisa kinerja gitu. Kalau kita melihat di luar, coba orang tuh udah digotong-potong gaji loh ya kan, dan alhamdulillah Bulog nih, aduh benar-benar kita harus penuh syukur gitu. Jadi jangankan orang tuh dapat bonus gitu, tapi yang ada gaji dia aja udah tinggal 50%, dan itu BUMN loh yang dulunya besar-besar gitu. Jadi aduh, harus teman-teman, kalau kita nggak cepat berubah, masih seperti yang dulu nunggu, terus kita cuma nunggu di kantor, kita nggak mau visit ke orang, nggak mau main nyamperin perusahaan-perusahaan, kita nggak mau coba nawarin gimana orang tahu, apalagi produk kita nanti udah banyak gitu. Terus kadang-kadang kan orang tuh kalau kita samperin, ngapain sih, siapa Rani misalnya datang atau dia lagi datang gitu. Tapi kalau kita datangin terus juga nggak cuman hanya untuk menawarin, terus kita silaturahmi, lama-lama kan dia Dulu juga ya Bu. ya, coba aja kayak tuh orang asuransi tuh kadang-kadang kadang-kadang kita sebel, dia lagi datang gitu. Tapi lama-lama kan kita juga juga gitu. Mau dengerin juga ya Bu. Mau dengerin juga gitu. Memang harus orang tuh didatangin terus, harus visit terus. Jalan dengan strategic direction 2022 sekarang adalah kan 40 feet, fokus, kreatif, visit. Memang kita harus visit terus, datangin terus gitu, sampai orang mau. Memang kita sekarang harus gitu. Kita nggak bisa jadi kayak orang di kantor dingin-dingin nungguin kerjaan, nggak ada yang mau ngasih.
berusaha terus ya Bu ya. Iya. Tadi nih Mbak, Ibu kan tadi pas awal kan ada ngomong RTR nih Bu. Jadi kepikiran nih Bu, Oh, kan kepikiran. kita ada penanaman modal negara ya Bu, PMN. Nah itu kan banyak jenis proyeknya Bu, ada ada apa? Restoration. Ya RTR, ada macam-macam gitu Bu. Boleh bantu kita Mengetahui. mengetahui lebih iya. detail gitu Bu. Saya mungkin Kami yang di daerah kan nggak ada paham itu tahu ya. Kami pun banyak kurang paham. Jadi PMN namanya. PMN itu kita sebenarnya dapat 2016. Sebenarnya kita ini udah dibully lah dalam tanda kutip sama stakeholder, sama Kementerian BUMN, sama DPR segala macam ditanyain ya. PMN itu sekarang lagi proses pembangunan. Kita dapatnya 2 triliun. Ya, 2 triliun. Terus sekarang lagi dibangun proses ada 7 rice to rice. Apa rice to rice? Rice to rice itu mesin yang ditaruh di gudang kita, dia akan memproses beras jelek, diproses jadi beras bagus. Rice to rice, beras ke beras ya. Itu ada di 7 lokasi. Lokasinya ada di Jakarta, Indramayu, Sidoarjo, Sidoarjo, Sidrap, Makassar, satu lagi saya lupa. Hah? Tadi Sulawesi udah ya? Apalagi ya? Ada Sragen. Seragen. Satu lagi saya lupa di mana. Terus itu ada 7 yang dibangun dan sudah selesai. 7 itu ya sudah selesai. Sekarang rice to rice itu tujuannya diberikan kepada unit bisnis. Kita punya unit bisnis industri namanya. Buat dia optimalkan, buat dia jualkan, buat dia kelola, buat dia cari dia dapat uang. Karena dia punya target hampir 1 triliun unit bisnis industri. Itu dibangun 7 ya. Terus bangun lagi bangun 10 modern rice milling plant. Apa itu modern rice milling plant? Yang tadi pabrik beras di mana ada silonya, ada dryernya, ada rice milling unitnya. Jadi satu kesatuan. Sekarang yang udah jadi ada 3 di Subang, Subang, Sragen, Kendal. Yang 7 lagi dibangun, 5-nya ada di Jawa Timur. Itu pakai uang yang 2 triliun. Terus ada lagi dibangun lagi corn dryer center. Jadi tempat yang seperti tadi kan buat jagung, tadi kan buat pagi. Yang lagi dibangun di Dompu sama di Bolmong, Sulawesi. Lalu ada lagi yang tadi Bos Food itu, ada 3. Iya, termasuk dari PMN. Lalu ada lagi gudang kedelai, udah jadi juga. Lalu ada lagi berapa puluh gudang di beberapa wilayah. Nah, ini semuanya pakai uang PMN. Uang PMN itu kan baik dari pembangunan maupun pemanfaatan dan pengelolaannya kita dimonitor dan evaluasi, mau dimonitor dan dimintai pertanggungjawabannya. Ini tidak boleh terjadi seperti dulu. Ada kita silo-silo kita yang mangkrak segala macam. Maka ini harus menjadi PR kita bersama untuk bisa kita tuh jualin produk kita yang bagus dan jualin infrastruktur ini buat menjadikan captive market tersendiri nantinya buat pendapatan perusahaan. Coba bayangin Mbak, tidak ada satupun perusahaan yang punya gudang tersebar di seluruh Indonesia kecuali betul. Bulog. Cuman Bulog, tepuk tangan dulu buat Bulog. Kita bangga jadi insan Bulog. Terus tidak ada satupun perusahaan yang punya MRMP, RTR yang tersebar itu kecuali Bulog juga. Jadi kita tuh mesti bangga banget. Iya, kita mesti bangga, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Jadi kadang-kadang kita tuh ya udah jadi ya udah gitu. Caranya gimana? Kita mesti nggak boleh malu benchmark kepada yang udah jalan, ya kan? Terus kita nggak boleh malu belajar sama yang udah expert. Toh kita baru loh. Jadi kalau kita mau belajar, kita mau learn sesuatu, kita mesti kosongin gelas kita mesti unlearn dulu baru kita nanti learn lagi. Jadi jangan pernah abis gitu kan, ya mohon maaf ya, kan kadang-kadang kalau udah dapat gaji bulanan ya udah gitu, nanti besok juga dapat, ngapain gue capek-capek gitu. Juga Malesnya bukan main. Nah itu nggak boleh terjadi, karena saya pesan kalau anak-anak milenial mudah-mudahan Bulog ke depan makin jaya gitu, pasti kan masih lama. Kalau saya ini kan udah pensiun loh, udah diberhentikan dari pegawai, tapi kan
Kids saya kan 25 tahun di Bulog ya. Jadi kalau apalagi sekarang saya yang mengikuti perkembangan pembangunan dan lain-lain gitu. Saya berpikir aduh sedih banget ya kalau kedepannya nih nanti teman-teman nggak mau coba aware masalah infrastruktur ini. Jadi yang didapat dari Bu Feby itu kalau segala sesuatu itu harus belajar dengan mengosongkan gelasnya dulu ya Bu. Kalau kita nggak kosong gimana mau belajar? Jadi bisa diisi lagi, diisi lagi. Kita harus learn, tapi kita harus unlearn dulu, nanti kita baru learn. Lanjut. Jadi kita juga Ibu bahas tentang penugasan, tentang bisnis. Nah baru-baru ini baru dilantik kan Bu Kepala Bappenas Badan Pangan. Bulog sendiri setelah ada Bappenas ini gimana sih Bu? Kan gini, sesuai Perpres 66, salah satu operator utama, boleh kita sebut, karena kenapa saya bilang operator utama, karena di Perpres 66 tuh memang ada operatornya itu boleh ke Bulog dan boleh ke BUMN pangan lain. Kan sekarang udah ada Food dan lain-lain ya. Tapi kan Bulog yang disebut loh. Iya. Jadi kita harus bangga dan kita harus bilang itu utama. Pede aja dulu. Nah, yakin dulu. Untuk itu kita mesti sebenarnya menyiapkan baik dari kita sendiri, modal bisnisnya, infrastrukturnya, SDM-nya untuk menerima penugasan Badan Pangan itu, ya kan? Nah, Badan Pangan itu tentunya kalau dalam Perpresnya kan dia mengelola 9 komoditi. Kita harus bisa semuanya, harus ambil semuanya. Karena kalau kita nggak ambil, ingat loh, ada BUMN pangan lain yang mungkin juga nanti bisa mendapatkan penugasan itu, karena di situ disebut ya kan, di pasal 12 saya lupa disebut. Jadi harusnya kita udah siap. Konsepnya seperti apa, memang sekarang Kepala Badan Pangan itu sedang merancang struktur organisasi, dengar mau lelang jabatan juga untuk deputinya gitu ya. Terus kayak gimana flow kerjanya dan lain-lain lah, pokoknya masih dirancang. Cuman kita memang sudah membuat kajian. Kemarin sudah kajian juga dari IPB, lalu juga ada FGD juga sama UGM dan lain-lain ya, banyak yang mungkin nanti bisa orang melihat secara helikopter view-nya sebenarnya fungsi Bulog ini sebagai operator seperti apa jalannya dan lain-lain. Tapi intinya gini, sekarang sudah ada Badan Pangan, kita harus Bulog tuh siap. Jadi kita sebagai operator harus sigap kapanpun mau disuruh apapun harus sigap gitu ya. Ini teman-teman harus sudah semangat semua, karena kalau kita melihat ya pasti kita kan harus siap menerima penugasan lah dari Badan Pangan. Iya siap. Nah, di Bappenas ini ada pengaruhnya nggak Bu sama kegiatan komersial kita? Iya. Sebenarnya gini, kalau kalau fungsi Bulog di Badan Pangan kan fungsinya PSO ya, public service, ya kan. Kalau kita sibuk PSO gitu, banyak penugasan. Iya. Tapi untuk informasi awal aja, mungkin ada ada komoditas-komoditas yang perishable, misalnya kayak bawang, cabai gitu kan, mungkin kan kita udah biasa harusnya dikomersilkan, teman-teman juga ada dagang. Nah ini mungkin ya nantinya akan sebenarnya menjadi, kalau nanti misalnya itu dipetugaskan, kita kan harusnya udah siap ya, karena memang kita udah melakukan itu gitu. Karena kalau yang PSO aja pakai APBN itu kan, kalau kemarin di Perpres 48 ya Pajale, tapi kan di Badan Pangan itu ada komoditas lain yang mungkin kan udah kita kerjakan secara komersil gitu. Gitu sekali. Tapi mungkin nggak sih Bu, kalau Bulog itu menjadi satu-satunya operator gitu? Nggak mungkin sih kalau di Perpres kan. Banyak ya. Pengennya sih gitu ya. Pengennya gitu, tapi ya apapun kita tetap aja nggak bisa juga sih sendiri, kita harus bersinergi kan. Iya. Ya, sama-sama BUMN bersinergi. Sinergi Bu. Ketemu hiu. Pernah. Iya Allah. Jadi kalau ketemu hiu itu dulu saya di Derawan, Kalimantan ya. Sama saya tuh pernah ditabrak ikan barakuda. Jadi sininya tuh nempel. Jadi sininya tuh dia nabrak saya, pelipis saya pecah gitu. Giginya nempel di sini terus ada darahan, darah banyak gitu. Nah, iseng-iseng nih Bu. Kami kan sering nih Bu kepoin Instagramnya Ibu ya. Ternyata Ibu ini sayang cucu guys. Panggilannya